Sesek di sini. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Wah, kok nggak kedengaran suaranya? Shalom. Ada apa? Sini aja. Itu yang taruh sini. Biarkan saya nggak mau merusak. Tapi Bapak Ibu saya mohon izin untuk sesekali buka masker ya. Kalau enggak malah sesek, saya malah tersengal-sengal nanti. Dipikir malah sakit saya ya. Saudara-saudara, semua diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Ya, mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Kita baca bersama dulu ayatnya. Kejadian 22 ayat 14. Ya, bisa ditayangkan ayatnya. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Yang di ujung semua kita baca bersama. Ayat yang ke-14 dari Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sekali lagi ya, semua sama-sama 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang percaya katakan amin. Iya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kata Tuhan menyediakan itu adalah Adonai Jireh. Yuk kita baca sama-sama, ngomong sama-sama Adonai Jireh. 1, 2, 3. Adonai Jireh. Nah itu Bapak Ibu yang ada di layar, bacanya dari kanan ke kiri. Jadi kalau orang Israel, orang Yahudi, bacanya Alkitab dari kanan ke kiri. Kalau kita dari kiri ke kanan. Kalau Mandarin kadang-kadang dari atas ke bawah. Oh ya, sebagian tahu ya. Ya kalau gitu nih hao ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kanan ke samping kiri itu hurufnya yang paling kanan Yod, YHWH gitu ya. Yod, He, Waw, He. Lalu di sana ada Yod, Res, Alef, He. Nggak usah dihafalin. Mestinya kalau orang Yahudi itu nggak boleh sembarangan Bapak Ibu. Lupa Lukas yang sebelah kanan YHWH kok dibaca Adonai. Nah itu yang akan saya sampaikan. Next bisa ditayangkan. Jadi mestinya Yehuwa Jireh. Nah YHWH itu diterjemahkan Tuhan oleh Alkitab saudara. Tuhan menyediakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi itu tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan. Di 10 perintah Allah, hukum yang keberapa Bapak Ibu? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Hukum yang keberapa? Wah ini saudara bukan gak mau jawab ini, karena takut nanti dipikir terlalu rohani. Ya saudara, itu hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sehingga orang Yahudi Bapak Ibu setiap kali menemukan kata YHWH, mereka gak ngomong Yahweh, takut mereka. Makanya terjemahannya yang tepat itu Yehuwa mestinya. Tetapi orang Indonesia Yahweh. Saudara itu kalau di Israel dilempari batu loh Bapak Ibu. Nah orang Yahudi menyebutnya apa Pak Lukas? 1 menyebutnya Adonai. Yuk kita ngomong Adonai. 1, 2, 3. Iya Adonai. Nah saudara, jadi kalau mereka ketemu kata YHWH yang tadi, mereka bacanya Adonai. Artinya apa Pak Lukas? Tuhan sama. Yang kedua menggunakan kata Hasem. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hasem. Artinya apa? Ha itu, Sem itu nama. Jadi nama itu. Mereka gak sembarangan Bapak Ibu. Ketika ketemu nama Yahweh, mereka akan ngomong nama itu. Lah kalau gitu kita gak usah ikut-ikut gitu ya. Karena orang Yahudi gak boleh ngomong Yahweh. Yang boleh ngomong apa tadi? Adonai. Yang kedua apa? Hasem. Jadi kalau orang Yahudi ngucap syukur, ngomong apa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bukan, itu orang Arab ya. Saudara, itu orang Arab ya. Orang Yahudi ngomong Baruk Hasem. Sama-sama yuk. Baruk Hasem. Pak Lukas kok koyok pelajaran bahasa Ibrani sih? Enggak. Supaya tahu aja.
saya belum mulai khotbah loh Bapak Ibu ya. Saya masih mengenalkan dulu kenapa kok disebut Adonai. Jadi saudara, Yehwa itu dibacanya Adonai. Makanya judul khotbah saya Adonai Yireh. Sama-sama Adonai Yireh. 1, 2, 3. Iya, lupa Lukas kan ada dulu Yehova. Nah kalau Yehova itu terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Jadi W dibaca Vau. Jadi Yehwa dibaca Yehova. Jadi ada Yehova Jireh. Dialah Allah yang menyembuhkan. Tahu ya lagunya? Dialah Allah yang mencukupi. Yang tahu? Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai. Yehova Allah yang Yehova Jireh. Cukup. Kayaknya seneng nyanyi ya daripada dengar khotbah ya. Jadi Adonai Yireh. Nah tolong next. Saya nanti kelamaan khotbahnya nggak boleh lama-lama kan. Biasanya khotbah di sini panjang apa pendek? Yang panjang itu rohani, yang pendek kurang rohani. Tapi pendeta akan mengambil waktu yang tepat saja karena amplopnya tetap sama. Mau panjang mau pendek tetap sama Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, dan ini kalau Bapak Ibu nggak percaya mungkin, Pak Lukas saya nggak percaya loh khotbahnya Pak Lukas ini. Saya mengutip ini. Ini adalah Alkitab orang Yahudi atau Tanakh yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, Jewish Publication Society Tanakh. Tanakh itu Alkitab. Nah, diterjemahkan bahasa Inggris begini. Perhatikan Bapak Ibu. And Abraham called the name of that place Adonai Jireh. Tidak penting yang lain-lain, saya nggak mau nerjemahin. Yang penting ini ayat 14 tadi. Dan Abraham memberi nama tempat itu, tuh mereka nggak menyebutnya Yahweh gitu. Tapi mereka menyebutnya apa Bapak Ibu? Adonai. Menyebutnya apa? Adonai Jireh. Hari ini saya akan khotbah dengan satu tema Adonai Jireh yang artinya Tuhan yang menyediakan. Yang setuju katakan amin. Next. Nah kalau gitu apa artinya Jireh? Next. Sebetulnya kata Yireh itu kata dasarnya ra'ah Bapak Ibu, yang artinya melihat. Nah kebetulan di Alkitab saudara yang senang belajar itu menggunakan kala waktu atau tenses kal imperfect, yang arti literalnya itu dia akan melihat. Jadi kalau dibaca dan Abraham menamai tempat itu Tuhan melihat, Tuhan akan melihat. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan terlihat. Tetapi loh Pak Lukas, kenapa kok diterjemahkan menyediakan? Berdasarkan konteksnya Bapak Ibu. Karena ceritanya ini Abraham disuruh oleh Tuhan. Nah ini saya bacakan tuh saudara. Mari buka pasal 22 ayat 1 sampai 4. Setelah semuanya itu, lihat ayat 1 sampai 4 ya. Sabar dulu untuk khotbah saya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran dan pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari yang ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak usah cerita, bacakan seluruh ayat. Jadi Tuhan minta Ishak dikorbankan, dan waktu Ishak dikorbankan Tuhan ngomong, stop Abraham, jangan, aku tahu hatimu, engkau mengasihi aku tahu engkau mau mempersembahkan sungguh-sungguh, stop. Lalu Tuhan mengganti Ishak dengan domba jantan, kambing jantan. Ini gantinya. Nah, Ishak gak jadi dikorbankan, yang dikorbankan kambing jantan. Lalu Abraham ngomong, tempat ini kunamakan Adonai Jireh, karena Allah yang, ngomong sama-sama, karena Allah yang ngerti katakan amin. Saudara, kenapa Yireh itu diterjemahkan
Menyediakan, kembali ke khotbah saya yang tadi. Bapak Ibu lihat ayat 8. Ayat 8. Ya. Karena ayat yang ke-8 berkata begini Bapak Ibu. Lihat di depan ada sudah. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lihat ya, ayat 8 Allah belum menyediakan, tetapi Abraham sudah ngomong Allah akan menyediakan. Kata menyediakan menggunakan kata yireh. Mestinya gini, Allah akan terlihat, tetapi di sana sudah diterjemahkan menyediakan. Jadi kenapa Pak Lukas yireh kok diterjemahkan menyediakan? Satu, karena konteksnya. Yang kedua, itu sudah digunakan di ayat 8 untuk menyebutkan Allah bukan cuma melihat loh. Dalam konsep orang Yahudi, Allah melihat, tapi Allah sekaligus Allah yang menyediakan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya Allah kita di dalam Yesus, Allah yang menyediakan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iya. Bentar ya saudara-saudara, sabar dulu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan saudara-saudara, tadi sudah saya siapkan ya. Oke, ini. Iya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara perhatikan, saya itu kaget karena saudara-saudara, nah ini dia. Karena ternyata, tahukah saudara bahwa Kemendagri itu menerbitkan sebuah undang-undang di Indonesia. Nih, bagi yang belum tahu saya mau bacakan undang-undangnya. Yaitu Permendagri nomor 73 tahun 2022. Barusan ya. Oh, Ibu, barusan tahun 2002. Saya ini sesak kalau pakai masker ngomong, Bapak Ibu. Sudah lama saya sudah nggak pakai masker. Kemendagri menerbitkan nomor 73 tahun 2002. Isinya itu apa Pak Lukas? Isinya adalah mengatur nama Bapak Ibu. Mengatur nama, bahwa nama itu jumlah hurufnya paling banyak 60 huruf. Hitungan nama saudara itu ya. Paling sedikit 2 kata. Nah seperti saya ini, Lukas Widianto. Saudara, satu kali saya menemukan di koran, ya ini kan disiapkan untuk khotbah memangnya. Ada pemudi dari Yogyakarta, di KTP-nya itu namanya cuma Y gitu. Loh, 1 huruf aja, Y. Huruf apa Bapak Ibu? Y. Wah, geger lah. Saudara, itu pernah viral. Gara-gara ini Bapak Ibu, muncul Kemendagri. Ini salah satunya penyebabnya. Kenapa kok ditulis Y di KTP-nya? Coba cek KTP Bapak Ibu. Jangan-jangan KTP-nya tulisannya X gitu ya. Nah, Mr. X gitu. Ini Y. Loh kok bisa Pak Lukas? Ternyata setelah diselidiki, saya juga dapat beritanya. Itu ke Dispenduk Capilnya bingung mau nulis apa di namanya. Kenapa? Karena nama sebenarnya bukan Y, tapi ini namanya, catat baik-baik. Aiwi Nur Siti Dia Ayu Mega Ningrum Dwi Pangestuti Lestari Endang Pamikasih Sri Kumalasari Dewi Puspita Anggraini. Ada yang bisa ngulangi Bapak Ibu? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika nama itu kelihatannya nggak penting ya, tetapi nama itu sangat-sangat penting. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, ketika orang memberi nama macam-macam, nanti ibadah kedua saya juga akan khotbah tentang satu nama Allah lagi. Saudara, kalau pagi ini Adonai Jireh, nanti siang saya akan nyampaikan El Shaddai, Elohim Shaddai. Tapi pagi ini saya ingin sampaikan nama itu begitu penting. Satu kali ada bapak ibu suami istri, dua-duanya rajin ke gereja. Loh, yang suami pengen nama itu yang Alkitabiah, Nathan. Pokoknya Nathan. Karena nabi yang menunjuk dosanya Daud dan berani dipakai oleh Tuhan. Nathan namanya. Yang perempuan, Pak, orang Jawa asli saudara, terah keturunan Jawa. Kudu ono Jawa nih.
Wah bingung, geger saudara. Enggak, pokoknya Nathan. Akhirnya saudara-saudara, orang Jawa itu kan saudara ada ciri khasnya. Kayak saya itu saudara, Lukas Widianto, Dwianto, diganti sama papi saya, Widi, anak kedua. Tapi ada Suharto. Su itu dalam bahasa Kawi kuno artinya indah. Yang belum tahu, Suharto artinya harta yang indah. Soekarno, papa saya itu Sunarto. Loh, iki rada angel ya, aku gak ngerti ini saudara-saudara. Tapi suaminya tetap Nathan. Mamanya pokoknya harus ada Jawanya. Akhirnya dikasih jadi Sunatan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Loh iya, Sunya itu Jawa, Natannya Alkitab, jadinya Sunatan gitu. Bapak Ibu saudara yang dikasih, kasihan anaknya, jangan sembarangan ngasih nama. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kenapa nama? Nama itu mengandung makna bagi orang Timur, termasuk orang Jawa, termasuk orang Yahudi. Saya nggak akan bahas Yahudinya. Nama itu punya makna doa dan harapan. Yang setuju ngomong setuju dong. Loh, makanya dikasih nama Suharto. Jangan Sunatan ya, Suharto. Teman saya namanya Bejo, karena diharapkan selalu bejo. Iya, bejo itu untung Pak, betul. Ada di sini yang namanya hoki, angkat tangan. Lo kan sama, bejo sama hoki. Hanya satunya Mandarin, satunya Jawa. Terima kasih yang tahu. Saya punya om tuh namanya Kwek Chong Swan. Om saya sakit. Waktu belum percaya Yesus, lalu didatangkan tabib itu, suhu. Oh ini harus ganti nama ini. Ya, dukun saudara. Ya dulu kan nggak percaya Tuhan, sekarang udah percaya lain sih. Lalu mak saya bilang, Uyo, kenapa ya ini kok sakit-sakitan? Oh nama nih, Kwek Chong Swan itu katanya tokoh di Cungkok sana, jenderal yang besar, gak kuat nama dia, harus ganti. Mak saya mikir, nama opo sing? Akhirnya pendek aja. Itu satu-satunya om saya yang namanya bukan Mandarin. Om saya dikasih nama apa tahu? Urip. Wow, urip terus saudara. Serius. Jadi satu-satunya om, yang lain Kwek Chong An, Kwek Chong Swan. Ini om saya ganti Urip. Jadi kalau manggil saya ya Om Urip gitu. Om Urip ngono. Saudara, kenapa dikasih nama gitu? Ada harapan bahwa satu kali anak ini hidup, dikasih nama selamat, harapannya selamat terus. Dikasih nama Bejo, harapannya Bejo. Dikasih nama Lukas, harapannya seperti penulis Injil Lukas. Betul nggak sih Bapak Ibu? Sekarang pikirkan nama saudara. Yang susah ini kalau nama saudara setan. Saudara-saudara, apa harapannya itu? Ada loh. Bapak Ibu nggak percaya? Ada. Cuma saya nggak mau kok bikin ilustrasi aja hari ini. Cukuplah ilustrasinya sudah panjang ini. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita ngomong soal nama bagi manusia, itu doa dan harapan. Tetapi kalau saudara dan saya membaca Alkitab, dan kita tahu nama Allah memperkenalkan dirinya, atau Alkitab memperkenalkan nama Allah, itu bukan lagi harapan, tetapi hakikat, atau begitu itulah Tuhan itu. Sengamen kok mek satu berarti gak nangkep ini. Saya kasih tahu, kalau Bapak Ibu punya nama, itu masih harapan Bapak Ibu. Selamat supaya selamat, Bejo supaya bejo. Tetapi ketika nama itu dikenakan kepada Allah, itulah Allah, memang begitulah. Ketika Allah disebut El Shaddai, Allah yang maha kuasa, bukan kita berharap Allah akan jadi yang maha kuasa, tetapi Allah memang sungguh-sungguh Dia yang maha kuasa. Ketika Alkitab mengatakan Allah Adonai Jireh, Dia Tuhan yang menyediakan, Dia sungguh-sungguh sang penyedia. Yang percaya katakan amin. Lah gitu maksud saya saudara-saudara.
Next. Bukan hanya perjanjian lama, tetapi juga di perjanjian baru, Bapak Ibu. Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Adonai Jireh, Tuhan yang menyediakan. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya itu amin? Kita baca ayatnya. Next. Filipi 4 ayat 19. Yuk kita baca, nggak usah dibuka karena di depan udah ada. Filipi 4 ayat 19. Kalau bisa lihat, kalau enggak ya buka Alkitab saudara. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang percaya ngomong amin. Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu, karena Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Adonai Jireh. Yang percaya katakan amin. Saya cuma nyampaikan beberapa ayat aja. Yang kedua saudara, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Sama-sama yuk. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Allah kita di dalam Yesus, Adonai Jireh, Allah yang mencukupi. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya? Next. Percayakah saudara bahwa Allah kita di dalam Tuhan Yesus adalah Adonai Jireh, Allah yang menyediakan? Yang percaya katakan amin. Orang percaya itu kelihatan dari, bukan cuma di mulut, tetapi di tingkah lakunya. Yang setuju katakan amin. Saudara, biasa kalau di asrama sekolah Alkitab itu, kita doa kalau mau makan itu, ya toh Bapak Ibu. Percaya kalau Allah itu mendengar doa kita, amin. Ada anak kecil saudara, 2. Kalau ngomong percaya Tuhan, diajari sama papanya. Kalau kamu pengen apa-apa minta sama Tuhan ya. Tuhan pasti mendengar doamu. Yang kakak, amin mama. Di sekolah minggu juga diajar doa. Benar saudara. Ini kan mau Desember, Natal. Dua-duanya suruh, pengen apa? Mama, aku pengen sepeda mama. Dua-duanya minta sepeda. Ya wis, doa sama Tuhan. 1 perempuan, 1 laki. Yang laki yang kecil untuk bandel saudara. Yang nomor 1 bilang, aku pengen sepeda warna pink. Sing laki, aku warna hitam ya, BMX. Oh BMX ya, sepeda balap gitu. Pengen yang warna hitam ya mah. Lu yang wis doa ambek Tuhan. Bener saudara. Emak dateng, emak dari luar kota dateng, tidur mbek mereka. Wah mereka rajin doa tapi saudara. Emak dateng. Nah emak ini sing soge saudara. Biasanya sing nukokno maki. Malam jam 10 mau tidur, emaknya sudah baring-baring. Anak 2 tidur di atas emaknya. Jam 11 belum tidur, mak bilang, tidur, doa, tidur. Langsung kakak ayo dek kita doa. Iya kak, kakak dulu. Tuhan Yesus di Natal nanti didoano semua, papa, mama, terus terakhir doa permintaan kan. Tuhan Yesus di Natal nanti aku minta sepeda jengki warna merah. Dek sekarang kamu. Tuhan Yesus berkati mak, berkati ini, berkati ini, berkati ini. Begitu nyampe doa sepeda, beda doa Yesus. Dia teriak, Tuhan Yesus, adik pengen sepeda balap warna hitam Tuhan Yesus. Kok salah Tuhan Yesus, hitam. Kaget kakaknya langsung mulut tutup. Kamu gak usah teriak-teriak. Gak inget tak guru sekolah minggu, mama papa wis ngajari. Tuhan itu maha mendengar. Kamu belum doa wis tahu dia. Adik ngamuk-ngamuk. Kakak ini diem aja ta. Tuhan Yesus dibungkot lagi sur. Wis tahu omongi. Terus dia ngomong apa? Kak, Tuhan memang telinganya maha mendengar. Emak rada budek. Lah nanti ledeng datang mau sepeda balap warna biru,
Aku sok ngamuk loh, katanya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya tanya saudara, percayakah saudara bahwa Tuhan kita Adonai Jireh? Percayakah saudara Tuhan kita Allah yang menyediakan? Itu akan kelihatan dari sikap saudara dan saya. Mari kita lihat Abraham. Yang pertama saudara-saudara, itu akan kelihatan. Next, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara percaya Allah kita di dalam Yesus adalah Allah yang menyediakan? Itu akan membuat saudara tidak khawatir lagi dalam hidup. Karena saudara tahu bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang saudara butuhkan. Iya kan saudara, saya sesek lagi saudara. Kalau pakai ini, saya buka aja ya. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Nek lucu dibuka gak apa-apa saudara. Ini gak lucu, iso diturunkan ini ya. Mari kita lihat Abraham. Next, betapa yakinnya Abraham bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga udah kita baca bersama-sama. Ketika Allah berkata, Abraham, ya Tuhan, pergilah persembahkanlah Ishak. Ayat 3 saya bacakan sekali lagi. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Next, Abraham gak nunggu besok, berangkat tanpa membantah. Loh kok bisa Pak Lukas? Karena dia percaya Allah lah yang menyediakan segala sesuatu. Kalau Allah minta Ishak, Allah akan menyediakan sesuatu itu. Kalau saudara percaya Allah menyediakan dalam hidupmu, saudara dan saya pasti orang-orang yang taat, yang tidak khawatir apapun. Kita akan terus taat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi poin itu saya nggak sampaikan terlalu panjang. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita baca bersama di ayat yang kelima. Ini ayat yang penting. Nah, bisa ditayangkan ayatnya karena di situ saya nggak tayangkan. Ayat 5. Kita baca sama-sama ayat yang kelima. Nah ini ayat 5. Oke, kenapa ditayangkan Pak Lukas? Karena penting. Saya mau menafsirkan bareng saudara. Ngapain pendeta nafsir sendiri? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami. Halo, ada yang aneh di sini, Wahyu? Ada yang aneh kok amin sih saudara? Ada yang aneh di sini? Jawabannya itu mesti ada atau enggak gitu loh ya. Ojo oman amin, saudara dengarkan dulu ya saudara-saudara. No. Saya cuma guyon ya. Saya terima kasih untuk semangat saudara. Karena pendetanya semangat. Jarang-jarang saudara ketemu pendeta semangat kayak saya gini. Kata Abraham kepada pembantunya 2 orang di bawah gunung, kamu tinggal di sini ya. Saya sama Ishak akan naik. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan. Tunggu. Yang diminta Tuhan dipersembahkan siapa Bapak Ibu? Ishak. Jadi kalau mestinya Abraham ngomong dong begini, kamu tunggu di sini. Ya terima kasih, nangkep ini. Kamu tunggu di sini pembantuku 2. Aku dan Ishak yang mau dikorbankan akan naik. Nanti kalau Ishak sudah dikorbankan dan mati, yang turun berapa orang? Aku akan kembali. Tapi lihat Abraham ngomong, kami 2 akan kembali. Karena Abraham yakin Allahnya di dalam Tuhan Israel adalah Allah yang menyediakan. Yang ngerti, yang nangkep katakan amin. Kembalikan khotbah saya. Saudara, jadi dia penuh keyakinan, bukan kekhawatiran Bapak Ibu. Next. Satu lagi ayat di ayat 7 dan 8 saudara-saudara. Saya bacakan untuk saudara ayat 7 dan 8. Bisa gak ditayangkan ayatnya 7 dan 8? Saya bacakan untuk saudara. Sementara mereka berjalan bersama-sama, ada api pisau. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini udah ada api Papa, dan ada kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?
Ishak loh saudara yang tanya. Kalau saya papanya saya sedih banget itu. Karena yang dikorbankan siapa Bapak Ibu? Ishak. Ayat 8, Saud Abraham, tenang anakku. Saya tambahkan di sana, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Padahal yang diminta Tuhan siapa? Tapi hatinya percaya. Aku gak perlu khawatir. Tenang anakku, di atas gunung Tuhan sudah sediakan. Next, khotbah saya kembalikan ke khotbah. Apakah Bapak Ibu percaya Allah kita Adonai Jireh, Allah yang menyediakan? Saudara kembalikan khotbah saya. Saudara next. Satu slide lagi. Saudara, apakah saudara percaya sungguh? Hari-hari ini kita dihadapkan dengan pergumulan. BBM naik, saya kasih tahu bukan nakut-nakuti. Catat nih tanggal berapa saya ngomong. 2023 bisa jadi masa yang kelam untuk kita. Presiden Jokowi ngomong itu akan menjadi masa resesi bagi dunia, termasuk Indonesia. Indonesia sekarang inflasinya dari 3, 4, kemudian sekarang naik sudah hampir 6. Tapi itu puji Tuhan saudara, karena Tuhan ada di Indonesia. Amerika sudah 8, 9, mungkin 11 sekarang. Inggris itu kolaps, negara-negara Eropa. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita khawatir dengan hidup ini? Lihat BBM naik, makin sulit saja Pak Lukas. Mungkin beberapa saudara masih ada yang masalah-masalah yang mungkin tidak saya sebutkan selain masalah ekonomi. Tapi pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus, Adonai Jireh, Allah yang tahu kebutuhan kita. Orang boleh gak ngerti saudara sekeliling kita, tapi Allah tetap Allah, Adonai Jireh, Tuhan yang menyediakan. Yang percaya katakan amin. Saudara, waktu pandemi itu gereja saya juga tutup. Tunggu, waktu saya sudah habis ya. Saya mohon maaf ya saudara, khotbah saya kepanjangan. Belum ya. Terima kasih. Ini karena masih 1 jam lagi saudara-saudara. Gereja saya di tengah pasar. Ini kan di tengah jalan. Di tengah jalan. Lah ketobrak mobil saudara ya. Di pinggir jalan raya. Gereja saya itu masuk pasar saudara. Di depannya toko-toko, pintu masuk gereja itu cuma 1 meter. 1 meter. Selebar mimbar ini rasanya. Dan itu akan ada sepeda motor gitu. Ini mau ngambilkan saya ya? Sekalian ambilkan saya ya mas ya. Terima kasih ya. Saya khawatir dia mau minum sendiri ya. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Loh kok gak jadi tadi? Ngambilkan ya. Oke, terima kasih. Saya minum dulu ya Pak Ibu. Tuhan menyediakan. Loh kok gak percaya sih? Tuhan menyediakan. Saudara, di tengah-tengah pandemi kan gak ada yang persembahan. Gereja itu makin gede, makin sulit. Saudara jangan ngomong, enak gereja gede. Gereja gede, wah cukup, pandemi aman. Loh, karena kalau semakin besar gerejanya, semakin besar juga pengeluarannya, pembersihannya, karpet. Bayangkan Betani yang nyinden itu, dengan jumlah kapasitas 15.000. Lantai berapa? AC-nya gak dibersihin dah. Satpamnya dirumahkan Bapak Ibu. Kolaps. Saudara, terus gereja kecil Pak Lukas, apa mana? Pendetanya Pak Lukas lebih lagi Bapak Ibu. Kau no opo-opo. Saudara, ya sembahyang. Saudara tahu, saya gak mau cerita yang lain, tapi saya ingin memberitahu saudara, Tuhan kita itu tetap Adonai Jireh, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Satu kali saya sementara kebaktian ini sudah dipulihkan ya, sudah pulih kebaktian mulai 25%, 50%. Jadi jemaatan jarang-jarang begitu. Tiba-tiba saudara, sementara saya lagi khotbah, ini bukan kebaktian raya loh, PA lagi, ibadah PA. Tengah minggu saya lagi ngasih PA. Saya masih ingat saudara, ketika saya lagi khotbah begitu, tiba-tiba ada orang topian datang, bajunya, kaosnya putih, jaketnya putih, celana putih. Saudara, rambutnya panjang Pak Lukas, kuntilanak itu saudara. Ya,
Enggak, cowok. Pakai sepatu juga putih. Saudara, dia bikin ribut di depan gereja karena di stop oleh yang jaga. Jadi gereja saya ada tukang parkirnya, saudara, orang kampung situ, orang Madura. Langsung, saudara. Jadi rame. Nah, cerita ini setelah saya khotbah baru saya dikasih tahu, saudara. Jadi bapak itu sudah lewat depan gereja naik motor 7 atau 8 kali. 4 kalinya berhenti persis di depan gereja. Mencurigakan? Iyalah, pakai topi, pakai jaket, saudara. Yang jaga langsung ngalangi. Mau masuk dihalangi. Bapak mau apa, Pak? Kenal gereja ini? Enggak. Bapak dari mana? Enggak jawab. Saya mau masuk aja. Lalu pengerja saya keluar tanya, Bapak temannya Pak Lukas ya? Dia jawab, Lukas opo? Kurang ajar ini, saudara. Itu gembalanya, saudara. Pengerja saya hampir emosi juga. Gak kenal, Lukas opo gitu. Tapi setelah dia ngomong, saya mau masuk. Untuk apa? Mana kodak persembahan? Dia bawa 2 amplop tebal. Saya waktu lewat sini, Tuhan ngomong dengan jelas, pergi berikan persembahan di gereja ini. Ini saya nggak kenal ya Bapak Ibu, ini bukan main-main ya. Saya nggak bikin ini, ada pelayan saya di gereja ini. Dan ini di YouTube lagi katanya, saudara. Saya serius. Sampai hari ini saya nggak tahu siapa dia. Tapi Tuhan nyuruh saya ngasih persembahan di gereja ini. Dan ini amplopnya, saya mau masukkan sendiri. Saya nggak mau orang lain yang masukkan. Jadi sementara saya khotbah gitu, saudara. Sementara saya khotbah tentang pemeliharaan Allah, sementara saya sedang membicarakan tentang Allah yang besar, Adonai Jireh, Allah yang menyediakan bagi saudara dan saya. Allah berkarya, datang saudara, masuk. Dan itu enggak sekali aja itu. Selama pandemi 3-4 kali, orang yang sama yang saya tidak kenal sampai hari ini. Pertanyaannya, Pak Lukas masih lanjut? Enggak, itu sayangnya saudara-saudara. Karena pandemi udah selesai. Baiklah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara masih khawatir dengan hidupmu? Apakah saudara masih khawatir? Apakah engkau percaya Allah di dalam Yesus adalah Adonai Jireh? Maafkan saya, sampai hari ini saya nggak tahu juga, saudara. Ya saya doakan sih. Tapi saya tahu Allah tetap Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Next, yuk kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar. Yang percaya katakan. Saudara percaya Tuhan kita Adonai Jireh yang menyediakan, amin. Itu bukan hanya menghilangkan, menyingkirkan ketakutan, kekhawatiran kita. Ini yang kedua, yuk baca sama-sama. Next. Itu juga, ini saya harus sampaikan, ini penting saudara. Maafkan saya agak lupa. Saudara, kalau saya memberikan kesaksian tadi, maafkan saya ya Bapak Ibu. Kalau saya memberikan kesaksian lagi, itu tidak membuktikan Allah menyediakan. Tetapi itu mengkonfirmasikan bahwa Allah kita di dalam Yesus, Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Tapi ada satu bukti yang tidak mungkin saya dan saudara tolak. Buktinya adalah kayu salib. Tuh di atas. Bukankah Allah di dalam Yesus telah menyediakan Sang Putra, di mana saudara dan saya tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Manusia berdosa itu tidak mungkin selamat. Yang setuju katakan amin. Kecuali kalau Allah turun menyelamatkan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Tapi Bapa menyediakan Sang Putra. Bukankah kisah tentang Abraham dan Ishak yang dipersembahkan adalah tipologis dari Sang Bapa yang menyediakan kambing jantan? Bukan lagi kambing jantan, tetapi putranya sendiri, Tuhan Yesus Kristus, putra tunggalnya, supaya saudara dan saya yang percaya menerima Dia, kita beroleh hidup yang kekal. Bukankah untuk keselamatan kita loh, Allah itu menyediakan korban yang sempurna, sehingga kita masuk kerajaan surga. Yang menangkap katakan amin. Apalagi hal-hal yang remeh-temeh dalam hidup ini, yang nilainya gak kekal. Jodoh, berkat, opo ayu. Bukankah itu dibanding dengan kekekalan, tidak ada artinya sih.
Tapi tetap Allah kita Adonai Jireh, Allah yang menyediakan bagi saudara dan saya. Nah, kita masuk yang kedua. Saya lupa bagian ini penting sekali. Saudara-saudara, bukan hanya menyingkirkan kekhawatiran. Saudara percaya Allah kita Adonai Jireh, yang percaya katakan amin. Nah yuk next. Sama-sama baca yang keras. 1, 2, 3. Kok kurang banter ya? Lebih banter kekhawatiran tadi ya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, lihatlah Abraham. Next. Ya kalau saya gini maksudnya next ya saudara-saudara. Keyakinan Abraham bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan, menyingkirkan ketamakan, kepelitan, kemeditan, KKE. Bahasa apa sih Pak Lukas? Itu bahasa NTT oh Ibu. Bahasa Manadonya koncudu. Yang setuju katakan amin. Lihat Abraham siap memberi. Kenapa? Wong Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil kok. Yang percaya katakan amin. Semua yang saudara pakai, semua yang saudara nikmati, termasuk nafas yang saudara tarik, semua pemberian Tuhan. Yang setuju katakan amin. Allah yang menyediakan kok. Itu sebabnya pagi-pagi benar dia mau mempersembahkan. Next. Anaknya loh yang diminta. Ini anak ditunggu 25 tahun Bapak Ibu. Saya sama istri saya gak punya anak. Anak rohani banyak, jadi pendeta banyak saudara. Sudah jadi gembala sidang beberapa. Ada jadi pendeta GKJW 1, ada jadi pendeta GPT ada 2. Saudara ada yang praktek sekarang ada di Papua jadi gembala sidang 1. Banyak anak rohani saya jadi pendeta. Kalau reuni rame saudara. Ada juga yang gak jadi pendeta sih Bapak Ibu. Ya biasalah. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saya tahu ketika gak punya anak itu susah. Saudara kan belum pernah didoakan diusir roh mandul kan. Saya sudah pernah saudara. Sing mandul sopo saudara-saudara. Kadang-kadang orang itu kan bermaksud baik sih. Tapi karena pendetanya itu wek saudara. Jadi ya namanya pendeta sudah tua ya saudara. Gak pakai toho-toho. Sono jemaat akeh saya ditumpangi tangan. Segala roh setan roh mandul aku kerasukan aja saudara-saudara. Yang gak enak gitu loh perasaannya gitu. Belum diomong mandul itu kan gak enak sih Bapak Ibu. Terus saya keluar pendeta Lukas mandul ngono saudara-saudara. Kan gak enak gitu loh. Tapi ya oke aja saya. Karena gembalanya gak sekolah saudara. Sakno aja nih. Setuwek sisan. Ya kita sabar lah. Jemaat ngikutin lagi sampai di luar. Pak ini obat perkasa Pak gitu Pak. Aku kudu emosi suwe-suwe saudara-saudara. Tapi ya gak apa-apa lah. Memang gak punya anak soalnya saudara. Dia kan maksudnya baik. Cuma caranya yang kurang tepat. Saudara kan merasa tidak enak. Kalau nggak punya anak, mertua tanya, kok nggak punya anak, punya anak. Saling tuduh lagi, saling tuding kan repot nanti. Tapi puji Tuhan saya keluarga saya nggak ada yang gitu. Anak itu berkat. Yang setuju katakan amin. Lihat wajah saya ada duka cita di sini? Tidak ada saudara. Kenapa? Karena saya tahu itu berkat Tuhan. Saya bersyukur untuk segala sesuatu. Tapi saya tahu saudara, ini anak ditunggu Abraham. Tuhan ngomong, ini tak minta. Abraham ngomong, oh enggak Tuhan, lu ini nunggunya lu selama tahun Tuhan. No. Abraham tahu Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyediakan. Maka dia berikan anaknya. Itu bukan hanya anak, tapi anak satu-satunya. Ishak, ahli warisnya. Tuhan ngomong, mana? Karena dia percaya Tuhan yang menyediakan. Ishak dipersembahkan. Yang ngerti katakan amin. Itu anak yang dikasihinya. Ini yang menarik saudara. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Saudara ada banyak orang Kristen. Saudara ngomong Adonai Jireh amin. Allah menyediakan amin. Tapi pelite mbek Tuhan gak masalah. Persembahan golekno sing cilik. Perpuluhan gak tahu, tapi Tuhan menyediakan. Haleluya. Oh, wong iki kudu disemprot hand sanitizer, saudara. Halo. Yang percaya Tuhan menyediakan katakan amin. Gak mungkin saudara akan ngomong, gak cukup loh Tuhan.
Ada jemaat ngomong, gak cukup Pak Pendeta, makanya saya gak persepuluhan gitu. Karena saudara gak percaya kalau Allah itu Allah yang menyediakan. Kalau saudara percaya Allah yang menyediakan, gak heran kita berani berkorban untuk Tuhan, berani mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup dan semua yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Karena Tuhan menyediakan. Kita itu kan iman tuh di mulut kadang-kadang, tapi begitu praktek ya kayak anak tadi. Tuhan, woi Dik, jangan banter-banter. Iya Tuhan kerungu, emak budek loh ya apa sih? Doamu itu ke Tuhan atau ke emak? Dan itu yang kita lakukan kan Bapak Ibu. Saudara ngomongnya, oh Tuhan Adonai Jireh. Next. Saudara, berkat Tuhan itu dapat berubah menjadi berhala di hidup saudara. Ketika, catat ini, saudara, ini kata-kata bijak saya ya Bapak Ibu. Itu ada Lukas Widianto ya. Jangan ngutip Mario Teguh yang gak teguh lagi nih saudara-saudara. Wah, anak muda-muda paling suka itu. MT, Mario Teguh. Ini LW, Lukas Widianto. Berkat Tuhan dapat berubah menjadi berhala di hidup kita ketika kita lebih mengasihi berkat itu daripada sang pemberi berkat. Yang setuju katakan amin. Makanya setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Setelah semuanya itu, setelah apa? Setelah Abraham diberkati sampai kaya raya. Di pasal 13 gara-gara kaya rayanya itu dia pisah dengan Lot. Karena setelah semuanya itu dia diberkati dengan ahli waris laki-laki, anak namanya Ishak yang sangat dicintainya. Makanya Tuhan minta, percayakah saudara Allah kita di dalam Yesus Adonai Jireh, Allah yang menyediakan? Hidupmu berubah. Engkau berani memberi untuk Tuhan. Engkau berani mengembalikan perpuluhan. Engkau berani mengasihi Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan, karena engkau percaya Tuhan yang menyediakan. Next, yang terakhir Bapak Ibu, perhatikan ya Bapak Ibu, Tuhan itu menyediakan bukan apa yang kita butuhkan saja. Kalau dikatakan Allah Adonai Jireh, Tuhan menyediakan, bukan hanya menyediakan segala yang kita butuhkan. Ini kalimat paling bagus loh ini Bapak Ibu, catat ya. Karena saya yang bikin sendiri, ya, yang lain jelek, ya. Enggak, catatan aja. Tuhan menyediakan itu bukan hanya menyediakan segala yang kita butuhkan, tetapi Dialah yang menyediakan benih yang dapat kita taburkan untuk persembahan bagi Tuhan kita Yesus. Yang percaya katakan amin. Lo tangkapen, lihat ceritanya ini. Abraham yang dipersembahkan siapa? Ishak. Tuhan mengganti dengan kambing jantan. Kambing jantan itu apa? Dibawa pulang Ishak sama Abraham. Dibuat apa kambing jantannya? Dipersembahkan untuk Tuhan. Tuhan menyediakan bukan hanya apa yang saudara butuhkan, bahkan Dia memberikan benih-benih yang kita taburkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan tamak, tapi takutlah akan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian. Yesus pegang erat tanganku ya. Engkau alasan aku hidup. Yesus. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu, dengan yakin, dengan percaya kepada Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Tiada satu. Katakan dengan sungguh, semua karena cinta-Mu Tuhan.
semua karena pemeliharaan-Mu dalam hidupku. Ini hidupku. Ini hidupku. Pimpin jalanku. Katakan bersama. Yesus pegang erat. Mari kasih Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Yang percaya Tuhan Adonai Jireh, angkat tangan kananmu. Yesus, haleluya. Yesus, berkati umat-Mu Tuhan, jamah oleh kuasa-Mu. Lama-lama Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, sekali lagi, haleluya. Yesus pegang. Jamah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu menanyakan apakah di antara saudara ada yang khawatir hari ini. Saya selalu mengingatkan saudara, siapapun saudara, apapun kondisi pergumulan hidupmu, apapun itu, kalau Tuhan bicara dan saudara berkata, firman Tuhan ini kena loh aku, Tuhan lagi bicara kepadamu, datang kepada Tuhan Yesus karena dialah Adonai Jireh, Tuhan yang menyediakan. Yang percaya boleh angkat tangan kanan saudara. Yang ngomong, Tuhan aku percaya, aku gak khawatir lagi. Saya berdoa saudara, bukan hanya engkau gak khawatir, tapi hidupmu diubahkan. Di dalam nama Yesus, engkau menjadi orang yang mengasihi Tuhan, karena engkau mempercayai Adonai Jireh, Tuhan yang menyediakan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, mari Tuhan kau menjamah. Mari Tuhan, kekhawatiran kami digantikan dengan keberanian di dalam Engkau. Kita nyanyikan pujian ini dengan mengangkat tangan kanan kita yang sungguh mau datang kepada Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Haleluya. Jamahkan lawan. Bapak Ibu, datang kepada Tuhan. Juru selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.
bersama.